kebaktian ini saya ingin melanjutkan apa yang saya bahas dalam kebaktian sebelumnya tentunya. Saya membahas bahwa betapa penting sekali untuk kita bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kita perlu bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa pengenalan kita akan Tuhan itu akan menentukan sebenarnya semua pilihan-pilihan, keputusan, sikap, dan respon kita dalam kehidupan. Jadi waktu saudara berhenti bertumbuh, saudara berhenti bertumbuh mengenal Tuhan, saudara sedang berhenti bertumbuh dalam kehidupan saudara. Jadi bertumbuh mengenal Tuhan itu penting. Siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita? Itu yang perlu kita kenali dia. Kita perlu alami Tuhan dalam kehidupan kita. Dan doa saya buat saudara adalah saudara semakin mengenal Tuhan dengan benar. Kenali Tuhan dengan cara ia mau saudara dan saya kenali dia. Nah, saya membahas dalam Mazmur pasal yang ke-23, dalam kebaktian sebelumnya saya telah membahas ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Nah, di kebaktian ini saya ingin menyelesaikannya dari ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Buat informasi bagi saudara bahwa Mazmur 23 ini seringkali kita memahami bahwa ini semua bicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, betul, Mazmur 23 ini Daud atau penulis Mazmur ini menjelaskan kepada kita tentang Tuhan adalah gembala. Tapi itu sampai di ayat yang keempat. Nah, ayat yang kelima dan ayat yang keenam dia sedang berbicara atau dia ingin menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan bukan hanya gembala yang baik buat kita. Tapi Tuhan adalah raja yang berkuasa. Raja yang memberikan kepada kita kemenangan. Jadi Tuhan adalah raja dalam kehidupan kita. Itu yang hendak dikomunikasikan Daud dalam Mazmur 23 ini ya. Jadi tidak semua Mazmur 23 ini berbicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Itu cuma sampai di ayat yang keempat. Nah, ayat yang kelima dan ayat yang keenam, Daud atau penulis Mazmur ini sedang menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan itu adalah raja dalam kehidupannya gitu. Jadi saudara mesti kenal siapa Daud. Daud itu gembala kan. Dia pernah jadi gembala, dia pernah jadi raja. Jadi waktu dia melihat perjalanan kehidupannya, dia mulai mengerti bahwa oh iya, waktu dia lihat perjalanan kehidupannya dia mulai mengerti bahwa iya Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dan dia bukannya gembala yang baik, dia raja dalam kehidupannya. Karena kalau Tuhan adalah gembalaku, semua pasal ini berbicara tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Nanti saudara ayat yang kelima kita akan mengalami kebingungan di situ. Karena dia berkata begini di ayat yang kelima. Mazmur pasal 23 ayat yang kelima dia bilang gini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu yang saya bilang, kalau saudara memahami Mazmur pasal 23, semuanya merupakan penjelasan Daud tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Ayat yang kelima kayaknya mulai agak membingungkan. Bagaimana mungkin Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita? Kalau kita ini domba, Tuhan menyiapkan hidangan di hadapan serigala-serigala kan enggak juga, enggak terlalu masuk gitu maksud saya. Jadi lebih tepatnya sebenarnya adalah Daud di sini sedang menggambarkan hubungannya dengan Tuhan itu begini. Tuhan itu ternyata itu adalah raja dalam hidupnya. Tuhan itu raja dalam hidupku. Makanya kemudian dia berkata, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Piala itu apa sih? Cawan. Ya, nah, izinkan saya menjelaskan tentang hal ini kepada saudara. Dalam zaman Daud hidup, Daud mengerti bahwa begini saudara. Ada sebuah kebiasaan pada zaman itu bahwa raja-raja yang maju berperang, saudaraku ya, dan mereka mengalami kemenangan dalam kehidupan, dalam peperangan yang mereka hadapi. Saudaraku. Biasanya kemudian yang terjadi adalah gini, waktu mereka menang di dalam perang, mereka akan menawan kerajaan-kerajaan yang mereka berhasil kalahkan dalam medan pertempuran. Contoh misalnya ada raja atau panglima mereka atau lawan mereka yang belum mati. Dalam pertempuran itu
mereka kalah tapi rajanya belum mati atau panglimanya belum mati, ada prajurit-prajurit yang belum mati. Biasanya yang tersisa yang masih hidup dari kerajaan musuh mereka itu yang mereka taklukkan itu ditawan sama mereka. Dan biasanya tawanan-tawanan itu akan dibawa masuk ke dalam ibu kota. Dengan cara apa? Mereka akan dirantai, Pak. Dia akan dirantai dan mereka akan jalan di bagian belakang. Nanti kalau saudara baca surat Kolose sudah ngerti itu. Bahwa iblis telah dijadikan tontonan umum dalam kemenangan Yesus di kayu salib. Itu maksudnya apa tuh? Ya gitu. Dalam konteks itu tuh. Jadi kalau raja kalah, panglimanya kalah, prajuritnya dari kerajaan yang kalah ini masih hidup, tersisa. Mereka akan dirantai dan mereka akan jalan di rombongan yang paling belakang. Yang paling depan itu raja yang menang. Jadi raja yang menang, panglima perangnya, dan terus prajuritnya yang menang. Mereka akan masuk ke dalam kota. Dan mereka akan dielulukan oleh rakyat mereka. Mereka akan dipuji, diberi tepuk tangan. Mereka akan dikasih sorak-sorai. Sebagai tanda bahwa gini, ini raja kita pulang dengan kemenangan nih. Kerajaan musuh telah dikalahkan. Nah setelah rombongan, raja di depan, panglima dan prajurit yang menang, sekarang muncul tawanan. Mereka dirantai, mereka jalan dengan lunglai, mungkin ada yang terluka, ada yang musuh berdarah-berdarah mungkin. Lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kota itu, mereka akan mengejek, mereka akan menghina mereka akan kasih gitu, bukan sorak-sorai. Mereka akan dicaci maki mungkin. Jadi diumpat segala macam. Jadi mereka akan dijadikan tontonan umum gitu loh. Tapi dihujat, dihina. Dan ketika mereka sampai di istana, raja akan mengadakan sebuah pesta perayaan. Buat prajurit-prajurit mereka yang telah mengalami kemenangan itu, raja akan siapkan pesta. Hidangan yang terenak, terlesat disajikan di sana. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah gini. Raja yang ditawan, yang kalah itu, panglima perang, prajurit yang masih tersisa dari kerajaan yang kalah, yang berhasil ditaklukkan itu. Mereka tadi dirantai kan. Mereka akan disuruh sujud. Mereka akan disuruh berlutut. Lalu rakyat menyaksikan pesta itu. Maka raja, panglima, dan prajurit yang menang, yang berhasil mengalahkan kerajaan musuh ini, mereka akan menikmati hidangan yang telah disiapkan. Lalu mereka mungkin sambil duduk, mereka sambil angkat kaki, taruh di atas kepala, di atas pundak dari tawanan-tawanan yang kalah ini. Mereka akan merayakan pesta kemenangan di hadapan musuh mereka. Lalu kemudian raja biasanya akan mengambil anggur yang terbaik, minuman yang terbaik. Dan mereka akan dikasih minum yang terbaik. Cawan mereka akan diisi dengan anggur kemenangan sebagai perayaan kemenangan. Lalu apa yang dilakukan oleh raja berikutnya? Raja akan mengambil minyak yang paling wangi. Minyak yang paling harum. Ini bukan minyak kurapan. Tapi ini minyak kemenangan sebenarnya. Raja akan mengambil minyak yang paling harum, yang paling wangi. Raja akan tumpahkan di atas kepala mereka. Panglima prajurit yang memenangi medan pertempuran, menang di medan pertempuran itu akan disiram minyak. Sehingga yang terjadi adalah bau harum memenuhi semua tempat itu. Itu bau harum kemenangan. Itu yang hendak dikatakan oleh Daud di sini. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Ia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Apa yang Daud ingin sampaikan sih? Bahwa dia ingin menyampaikan gini. Hei, kalau Tuhan itu jadi raja dalam hidup kita. Tuhan adalah raja dalam hidup kita. Dia akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Pertanyaan penting adalah, sudahkah Tuhan jadi raja dalam kehidupan saudara? Terbanyak gini, kita percaya Tuhan. Kita percaya Yesus. Tapi kita nggak pernah jadikan Yesus raja penguasa dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah jadikan dia pemimpin agung dalam kehidupan kita. Dia nggak pernah jadi penguasa yang berdaulat atas hidup kita. Itu yang membuat seringkali kita jalan bukan di jalan kemenangan. Kita jalan di jalan kekalahan. Kita jalan di jalan kehancuran. Kita jalan di jalan apa? Kebinasan. Karena apa? Kita nggak pernah jadikan Tuhan raja. Kita nggak pernah jadikan Tuhan sebagai pemimpin yang berdaulat, penguasa yang berdaulat atas kehidupan kita.
Mari dengar, saya mau beritahu kepada saudara. Kalau saudara jadikan Tuhan adalah raja dalam hidup saudara, Dia akan membawa saudara kepada jalan-jalan kemenangan. Gak ada yang bisa menaklukkan hidup saudara. Sehebat apapun, sebesar apapun tantangan dan masalah di depan kita, tidak ada yang bisa mengalahkan kita kalau Tuhan jadi raja dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, siapa yang jadi raja dalam hidup saudara? Tuhan kah jadi raja dalam hidup saudara? Coba lihat wajah samping kanannya, wajah penuh dengan kemenangan atau kekalahan. Lihat aja. Kasih tahu sama dia, lu gak cocok kalah. Kasih tahu, lu gak cocok kalah. Cocoknya kita adalah apa? Nah, Tuhan tidak pernah merancang saudara dan saya. Waktu Dia panggil saudara dari kerajaan kegelapan yang penuh dengan kebinasaan, yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan kehampaan dan kesia-siaan, yang penuh dengan ketakutan, keputusasaan. Tuhan panggil kita dan Dia bawa masuk kita ke dalam kerajaannya, kerajaan terangnya. Dia mau saudaraku jadi penguasa dalam kehidupan kita dan Dia bawa masuk kita dengan sebuah rancangan bahwa kita adalah umat-umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kita gak cocok untuk kalah. Tapi kenyataan terbanyak dalam kehidupan kita, kita kalah. Kita kalah dengan godaan, kita kalah dengan masalah, kita kalah dengan situasi, kita kalah dengan kekecewaan, kita kalah dengan keputusasaan, kita kalah dengan banyak hal dalam kehidupan kita. Bahkan ada banyak orang yang ngalahin rokok yang 9 senti aja gak bisa. Yang kalahkan semua ikatan-ikatan hidup kita nggak bisa. Kita lunglai, kita terkapar, kita tertawan. Bukan kita yang menawan, kita yang tertawan. Jawabannya sederhana. Saya tidak meragukan saudara bahwa saya percaya saudara percaya Yesus. Tapi masalahnya adalah gini, kita nggak pernah jadikan Yesus sebagai raja dalam kehidupan kita. Kita nggak pernah jadikan Tuhan sebagai raja hidup kita. Kalau saudara pelajari Alkitab, saudara akan mengerti bahwa begini suku. Narasi Alkitab apa sih? Apa sih yang Alkitab ingin narasikan kepada kita? Sebenarnya kan sederhana kan. Alkitab mau menarasikan kita begini. Ada satu raja yang berkuasa, yang berdaulat, yaitu Tuhan. Ada Tuhan Allah, Raja yang berdaulat, yang berkuasa, yang memiliki sebuah kerajaan, sebuah sistem pemerintahan. Dan Raja ini adalah Raja yang kekal. Dan Raja yang kekal ini, Raja yang punya sistem pemerintahan ini, Dia ingin membawa kita masuk di dalam sistem pemerintahannya. Dia ingin bangun sebuah relasi dengan kita di dalam sistem pemerintahan ini. Dengan kasih, dengan hubungan kasih, penuh kasih. Itu raja ini ingin bangun relasinya. Dan dia ingin memakai kita. Dia ingin menjadikan kita sebagai representatif dari kerajaannya itu kepada dunia ini. Itu sebabnya waktu dia panggil saudara dan saya masuk dalam kerajaannya itu, gak ada cerita kalah sebenarnya dalam kehidupan kita. Harusnya cerita hidup kita adalah cerita kemenangan. Kalau Tuhan jadi raja yang berdaulat dalam hidup saudara, cerita hidup kita adalah cerita kemenangan. Bukan berarti hidup kita tanpa perjuangan. Bukan berarti hidup kita tanpa peperangan. Enggak. Mungkin banyak peperangan kita. Mungkin perjuangannya akan banyak. Dan perjuangannya mungkin tidak mudah. Seperti lagu kita tadi, lagu baru yang kita pelajari. Tidak mudah mungkin perjuangannya. Tapi selalu ceritanya adalah cerita kemenangan. Karena Tuhan yang menjadi raja dalam kehidupan kita. Saudara hidupkan di dalam sistem Dia. Saudara hidupkah dalam kedaulatan Tuhan itu kah? Atau hari ini kita ada di sistem yang lain. Kita percaya Yesus tapi kita hidup di luar sistem Tuhan. Dalam sistem kerajaan Allah tidak ada istilah kalah, Pak. Makanya kalau saudara kalah, itu pasti karena saudara gak hidup dalam sistemnya. Persoalan terbanyak dari kesan masa kini yang saya temukan adalah gini. Bukan kita gak percaya Yesus. Tapi kita percaya Yesus, kita sudah dibawa masuk sebenarnya oleh Tuhan dalam kerajaan. Tapi kita hidup bukan dengan sistem yang Dia bawa buat kita. Kita masih hidup dengan sistem dunia ini. Seringkali sistem dunia ini mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kita tidak lagi hidup dengan sistem kerajaan Tuhan. Coba kita lihat dulu ya.
Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13. Kolose pasal yang pertama ayat ke-13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Jadi Tuhan itu memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaannya. Itu yang dimaksud dengan diselamatkan. Yang dimaksud dengan diselamatkan bukan sekedar mati masuk surga, bos. Kita cuma diajar-ajar mati masuk surga kan. Tapi enggak. Ditebus, diselamatkan, itu punya makna adalah saudara dan saya dipindahkan dari kegelapan, sistem kegelapan, kita dibawa masuk ke dalam kerajaan anaknya. Sama-sama bilang kerajaan. Loh, kalau kerajaan ini siapa rajanya nih? Ya Tuhan rajanya. Kerajaan itu apa? Raja itu orangnya, penguasanya. Tapi kerajaan itu bukan bicara orang. Ya, kerajaan itu bukan bicara tempat. Kerajaan itu bicara sistem pemerintahannya. Berarti waktu Tuhan menyelamatkan saudara saya, Dia memindahkan kita dari sebuah sistem yang penuh dengan kegelapan. Kita dibawa pindah masuk di dalam sebuah sistem yang baru. Yaitu sistem pemerintahan Tuhan. Kalau Tuhan jadi raja dalam hidup kita, kita pasti ada di sistem yang berbeda. Kita hidup di dunia, kita bergerak di dunia, kita bekerja di dunia, kita masih melayani di dunia, tapi kita tidak hidup dengan sistem dan cara dunia. Kita akan menjungkir balikan sistem dunia ini dengan sistem yang Tuhan berikan buat kita. Itu kalau Tuhan jadi raja dalam hidup saudara. Itu sebabnya gini, gak ada yang bisa mengalahkan hidup saudara. Masalahmu, persoalanmu, apalagi penderitaanmu, kesulitanmu, gak akan mengalahkan kamu. Kenapa? Karena kita punya sebuah sistem yang berbeda. Di dalam sistem Tuhan itu yang saya bilang kalau dia jadi raja, dia raja kan dia datang bawa sistem buat kita. Bahwa disitulah Tuhan menjadi penguasa daripada sistem kita itu. Sistem yang baru itu di mana kita hidup. Dia mau kita hidup di dalam sistemnya dia itu loh. Dan di dalam sistem kerajaan itu. Pengkhianatan tidak boleh ada pengkhianatan di situ. Pengkhianatan tidak boleh ada di dalam sistem kerajaan Allah. Keculasan tidak boleh ada di situ. Apalagi? Kalau saudara bekerja, nggak ada manipulasi di situ, nggak ada korupsi di situ. Dalam sistem yang Tuhan bawa buat kita ini, nggak ada itu semua. Kalau saudara bilang gini, biasa Pak di dunia itu, oh iya, dunia itu biasa, sistem dunia biasa. Tidak ada lawan abadi, tidak ada musuh abadi, tidak ada kawan abadi, yang ada kepentingan abadi. Itu biasa Pak, orang saling mengkhianati, orang saling menikam dari belakang. Itu di dunia biasa. Oh iya, itu dunia. Kamu ada di sistem mana? Dalam sistem kerajaan Allah, nggak ada istilahnya gini, halalkan semua cara, yang penting keinginan kita tercapai. Itu sistem dunia itu. Di sistem Tuhan gak ada yang begitu. Nah pertanyaannya gini, saudara hidup di sistem yang mana? Kalau Tuhan jadi raja dalam hidup saudara, Dia yang berdaulat dalam kehidupan kita. Dia jadi penguasa daripada sebuah sistem yang baru yang Dia mau beritahu kepada kita. Dan di dalam sistem itu gak ada cerita kekalahan di sana. Yang ada cerita kemenangan demi kemenangan. Kemenangan itu pasti, kekalahan itu pilihan. Saya ulang, kemenangan itu pasti, kekalahan itu pilihan. Saudara tidak cocok untuk kalah. Tapi kalau saudara kalah dengan hidup saudara dalam hidup saudara, itu pasti karena pilihan saudara untuk kalah. Itu bukan rancangan Tuhan buat saudara. Bahwa kita bisa gagal, yes. Tapi kita gak boleh kalah dengan kegagalan. Ulang. Kita bisa gagal kan? Bisa gak gagal dalam bercinta? Bisa. Saya 2 kali mengalami. Sakitnya tuh di sini. Oh bisa. Gagal bisa dong. Gagal berusaha bisa gak? Gagal. Coba bisnis ini gagal. Bisa gak? Bisa. Bisa gagal. Tapi kita tidak akan kalah dengan kegagalan gitu.
Siapa yang sedang berkuasa dalam hidup saudara? Kalau Yesus Tuhan yang jadi Raja, yang berdaulat dalam hidup kita, cerita kita akan penuh dengan cerita kemenangan. Saudara bisa dikhianati. Bisa gak kita dikhianati? Bisa gak kita dikecewakan? Mungkin kalau urusan pengkhianatan dan kekecewaan, saya sudah dikhianati dan kecewakan mungkin S3. Kalau saya hitung-hitung saya udah S3 Pak. S3 dikecewakan. Saudara lihat ada tanda-tandanya kan, tanda dikecewakan, udah banyak banget. Tapi gini, kita nggak akan kalah dengan semua pengkhianatan yang dilakukan terhadap kita. Oh, kita bisa dikhianati, kita bisa dikecewakan, kita bisa ditusuk dari belakang, kita bisa Kita bisa digunting dalam lipatan, kan tergantung background. Kalau tusuk, tikam itu bahasa-bahasa preman itu kan. Kalau mantan preman ya bahasa gitu, tusuk, tikam. Gila, gue nggak nyangka. Gue udah anggap dia temen. Gue udah baik sama dia. Ternyata dia tusuk gue, dia tikam gue dari belakang. Ah, itu berarti mantan preman tuh. Tapi kalau mantan anak motor beda lagi tuh bahasanya. Anak motor, mantan pembalap tuh beda. Gila bos, gue udah baik, kurang apa gue. Gue udah anggap dia kayak saudara sendiri. Tiba-tiba dia salib gue di tikungan. Ah, itu biasanya mantan anak motor tuh. Atau mantan pembalap biasanya. Kalau mantan tukang jahit beda lagi tuh. Gila bos, gue udah anggap kayak keluarga sendiri dia. Gue udah baik banget sama dia. Apa aja dia minta tolong, gue tolong. Ternyata dia gunting gue dalam lipatan. Ah, itu biasa tuh mantan tukang jahit. Bisa gak, pertanyaan saya, bisa gak kita dikecewakan? Bisa gak kita dikhianati? Atau cuma saya yang sering mungkin? Saudara gak pernah ya? Luar biasa banget saudara ini. Itu yang saya bilang, kalau urusan dikecewakan Pak, urusan dikhianati, sudah S3 saya pikir. Tapi itu yang saya bilang gini, saya telah memutuskan untuk tidak mau kalah dengan semua itu. Saudara bisa dikhianati, tapi jangan pernah kalah ketika saudara dikhianati. Bagaimana cara saudara menang dengan pengkhianatan? Makanya saudara ada di sistem mana ini, ya kan? Jangan pernah kalah sama pengkhianat. Saudara boleh dikhianat, saudara boleh dikecewakan, saudara boleh disakiti. Jangan pernah kalah dengan semua itu. Bagaimana caranya kita tidak kalah dengan semua itu? Bagaimana? Ini sistem yang Tuhan bawa buat kita. Saudara hidup dalam sistem ini enggak? Kalau ada orang yang tampar pipi kananmu, kasih kananmu. Oh, itu bukan, itu sistem dunia ini. Ya kan? Kalau ada orang yang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itu sistem Tuhan tuh. Ya ampun, gak enak banget dong kita. Ya, siapa bilang enak bang? Tapi itulah sistem yang Tuhan beri buat kita. Dan waktu kita hidupi sistem itu, selalu ujungnya adalah kemenangan. Sistem yang raja kita bawa itu adalah, jangan pernah kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Makanya waktu dia kata gini, kalau ada orang yang tampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Itu maksudnya apa? Gak usah balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan pernah kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Jangan saudara berubah jadi jahat. Biar aja orang jahatin saudara, tapi saudara tetap jadi orang baik. Kita tuh kadang-kadang berubah kan jadi orang jahat, kadang baik, kadang jahat, tergantung orang yang kita hadapi. Pernah gak ketemu sama orang Kristen? Gak usah orang di luar sana, orang Kristen lah. Pernah gak ketemu orang Kristen model begini, begini? Gua nih orangnya baik. Gua baik banget gua. Tapi jangan sekali-kali jahatin gua. Gua baik bro. Tapi kalau lu jahatin gua bisa lebih jahat dari lu. Pernah dengar gak itu orang Kristen? Oh, saya pikir cuma saya. Tapi di sini nggak ada yang begitu kan? Bukan orangnya kan? Ini kan? Nggak ada di sini kan? Loh, dia mau ngomong apa sih sebenarnya? Waktu dia ngomong gitu, dia mau ngomong apa? Gua berarti suka berubah. Kadang gua jahat, kadang gua baik. Tergantung siapa yang gua hadapi kan gitu kan? Enggak lah. Orang bisa jahatin saudara. Tapi kalau saudara hidup di dalam sistem ini, sistem yang raja itu bawa, nggak ada. Di dalam sistem itu, kalahkan kejahatan dengan kejahatan. Dalam sistem itu yang ada adalah gini, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kalau ada orang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri.
Itu maksudnya apa tuh? Itu jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, lepaskan pengampunan buat orang yang sudah jahatin kamu. Terus apa yang ketiga? Yang ketiga, bisa nggak kemungkinan dia jahatin kamu lagi? Kenapa katanya? Kalau ada orang yang tampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Karena nggak ada jaminan. Kalau saudara sudah ngampuni orang yang sudah jahatin saudara, terus dia nggak akan jahatin saudara lagi. Bisa jadi gini, dia akan tampar pipi kirimu lagi. Kalau ada yang tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu lagi. Artinya apa? Kita akan selalu siap. Pernah dengar nggak orang bilang gini? Orang Kristen bukan orang di luar. Pernah nggak dengar? Orang Kristen ngomong gini. Sekali gua maafin dia. 2 kali gua masih maafin bro. 3 kali dia bikin, oh sorry bos. Roh memang penurut. Daging lemah bos. Ini masih darah daging nih gua nih. Pernah dengar begitu? Oh sering ya kan. Nggak ada di sini? Ya, di atas segala. Di sini semua hidup dalam sistem raja di atas segala raja itu. Kok amin? Amin. Nggak enak banget aminnya. Saudara mau jalan di jalan kemenangan? Saudara mau menikmati kemenangan demi kemenangan dalam hidup saudara? Kemenangan dengan kemenangan itu kemenangan demi kemenangan bukan saudara jaya terus, saudara kaya terus, saudara sukses terus, wah hidup senang terus, bukan. Saudara mungkin hidup penuh dengan tantangan, penuh dengan perjuangan. Mungkin ada orang-orang yang mengecewakan saudara, tapi saudara gak akan pernah membiarkan semua itu mengalahkan kehidupan saudara. Saudara akan tahu gini, ada jalan, ada sistem yang sudah dibuat oleh raja itu. Kita hidup di dalamnya. Waktu kita hidup di dalam sistem dan jalan itu, kita sedang berjalan di dalam jalan kemenangan. Amin saudaraku. Itu yang saya bilang, saudara gak cocok untuk kalah. Saudara cocoknya menang. Karena kita punya raja, adalah raja kemenangan. Raja kita telah membawa kita ke dalam sebuah sistem yang baru itu. Dan di dalam sistem itu tidak ada cerita kekalahan. Yang ada adalah cerita kemenangan demi kemenangan. Dan bagaimana cerita kita menjadi cerita kemenangan? Hiduplah di dalam sistemnya. Hiduplah di dalam kerajaannya. Sayangnya ini yang saya bilang, kita cuma diajar-ajar masuk sorga terus. Makanya kita begitu dangkal dalam kehidupan. Kita cuma pikir bahwa jadi Kristen itu adalah percaya Yesus, hari Minggu masuk gereja, ngapain di gereja, nyanyi lagu lambat, nyanyi lagu cepat, dengarkan khotbah, kasih kolekte, pulang terima doa berkat, mati masuk sorga, haleluya. Kita cuma diajar-ajar begitu. Makanya kita hancur dalam kehidupan, kita kalah dengan godaan-godaan kita kalah dengan masalah dan persoalan kita. Tapi kita berharap masuk surga, nanti kita akan masuk surga. Enggak lah bos, bro enggak begitu. Kekristenan itu adalah kita telah dipindahkan ke dalam sebuah sistem yang baru. Yaitu sistem kerajaan Allah. Di dalam sistem kerajaan Allah ini tidak ada cerita kekalahan. Yang ada adalah cerita kemenangan. Kalau saudara hidup di sistemnya, di dalam sistem ini yang ada adalah cerita kemenangan. Dia, Tuhan jadi penguasa dan jadi raja. Dia membangun sebuah sistem, dia bawa kita dan masuk dalam sebuah sistem untuk menghidupi sistem ini. Ada di sisi mana saudara hari ini? Kalau saudara hidup dalam sistem yang berbeda, itu sebabnya cerita kita adalah cerita kekalahan. Kekhawatiran saya hari ini ada banyak orang percaya Yesus tapi nyangkut. Jadi percaya Yesus doang, tapi sistemnya gak pernah berubah. Sistemnya gak ganti. Apa sistem dunia ini secara cepat? 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Katakan sama-sama dunia ini. Dunia itu artinya apa tuh? Dunia itu bukan tempat. Bumi itu tempat. Dunia bukan tempat. Kalau Alkitab bilang dunia itu bicara soal apa itu? Bahasa aslinya tuh kosmos. Nah ibu-ibu pasti tahu lah. Kosmos itu tempat menyimpan beras. Bukan ibu-ibu ya. Itu merek. Penyimpan beras bukan. Kosmos itu maksudnya sistem tuh. Dunia itu sistemnya bukan tempatnya. Kita masih hidup di dunia.
dunia yang tempat, tapi yang dimaksud di sini bukan tempat, sistem. Janganlah kamu mengasihi dunia, itu maksudnya yang ada dan apa yang di dalamnya. Jikalau kamu mengasihi dunia maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Ayat 16 coba, ayat 16 sekarang. Ayat 16. Ini nih sistem dunia nih. Coba saudara cek hari ini. Saudara sedang hidup di mana nih? Dengan sistem ini enggak? Sebab semua yang ada di dalam dunia ini yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu dia. Dan ada kabar buruk buat saudara yang terus dalam hidup dalam sistem dunia. Ayat 17. Ayat 17 bilang apa? Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Saudara mau hidup dalam sistem mana? Sistem dunia atau sistem kerajaan Allah? Kalau Yesus jadi rajanya, saudara gak akan hidup dengan sistem dunia ini. Sistem kerajaan Allah itu, dia bergerak dengan 3 juga. Kalau dunia bergerak dengan 3 itu kan niru-niru Tuhan aja dia. Kerajaan Allah bergerak dengan ini. Roma pasal 14 ayat 17 sebagai ayat terakhir kita. Roma 14 ayat 17. Dia bilang gini. Ini sistem kerajaan Allah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal saudara ada di mana? Saudara di sistem mana? Siapa penguasa hidup saudara? Kalau penguasa hidup saudara, raja saudara adalah Tuhan. Yesus Kristus. Maka saudara akan hidup dengan sistem ini. Kebenaran. Katakan sama kebenaran. Bukan kebenaran. Itu beda. Banyak anak muda kebenaran. Bukan kebenaran. Kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita. Ada tantangan? Pasti. Hidup gak mudah? Yes. Tapi cerita kita akan jadi cerita kemenangan. Karena jalan kita adalah jalan kemenangan. Jadikan Tuhan Raja. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan semua lawanku. Dan dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Biar cerita saudara adalah cerita kemenangan. Cerita saudara adalah cerita keharuman yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Karena saudara berjalan di jalan kemenangan. Mengapa saudara berjalan di jalan kemenangan? Karena saudara jadikan Tuhan penguasa dalam kehidupan saudara. Dia jadi raja yang berdaulat atas hidup saudara. Bukan yang lain. Selamat datang dalam kerajaan Allah. Dan selamat menjadikan Tuhan sebagai raja dan penguasa dalam sistem kehidupan saudara. God bless you all. Tuhan berkati saudara.